berawal dari seorang gadis manis dan menawan yang bernama Myuho. Ia adalah gadis yang gawangnya belum pernah sama sekali dijebol oleh pria manapun di muka bumi ini. Diceritakan, Myuho sedang melamar pekerjaan di sebuah perusahaan lingerie. Terlihat, pada saat interview semua berjalan dengan lancar, dan Myuho pun diterima di perusahaan itu. Namun, sebelum mulai pekerjaannya, Myuho diminta oleh bos perusahaan itu untuk melakukan penelitian mengenai pakaian dalam. Lalu film pun dimulai. Sesudah Myuho interview, ternyata sudah ditunggu oleh adiknya yang bernama Donat. Adiknya memberikan kabar buruk mengenai bibi mereka yang bernama Bibi Lara telah kembali ke Yang Maha Kuasa. Lanjut cerita, mereka mendatangi gereja untuk memberikan doa terakhir kepada sang bibi tercinta. Usut punya usut, ternyata Bibi Lara ini adalah seorang perawan tua. Dikarenakan Bibi Lara tidak memiliki garis keturunan, yang lalu Myuho dengan Donat dilimpahkan warisan berupa sebuah apartemen. Sesampainya mereka di sana, begitu terkejutnya melihat apartemen yang begitu mewah dan luas yang dimiliki Bibi Lara. Nah, saat membuka lemari pakaian, mereka menemukan hal yang sangat mengejutkan. Ternyata isi lemari itu adalah lingerie dari berbagai jenis seluruh penjuru mata angin dunia. Secara mengejutkan, bel pun berbunyi. Saat membuka pintu, nampaklah seorang gadis yang tidak kalah mulusnya bernama Celana. Ia adalah seorang gadis yang bekerja sebagai pramugari di sebuah maskapai penerbangan. Tak lama kemudian, Donat menelepon pasangan kumpul kebonya yang bernama Umeri. Di sini disebutkan bahwa Donat sangatlah berpengalaman memangsa para pria hidung belang. Di tempat lain, Myuho yang sedang rebahan didatangi oleh arwah dari Bibi Lara. Di sana Bibi Lara berpesan kepada Myuho agar Myuho lekas menemukan pujaan hatinya. Berhubung umur Myuho saat ini sudah menginjak kepala 3. Pada esok harinya, Myuho dikala itu akan berangkat bekerja berpenampilan semaksimal mungkin. Saat di perjalanan dan di kantor, terlihat mata laki-laki tidak mampu melepas pandangan dari makhluk indah yang melintas di depannya. Nah, sesampainya di kantor, rekan kerja lainnya memberikan informasi penting kepada Myuho agar tidak dekat dengan seorang laki-laki yang bernama Lukas. Diceritakan bahwa Lukas ini adalah seorang buaya darat tersohor di kantor itu. Namun ternyata Lukas lebih cerdik dari yang dibayangkan. Ia menyamar menjadi pria baik yang lalu mengajak Myuho nanti menemaninya makan malam bersama. Terlihat Myuho disodorkan berbagai jenis minuman dengan harapan agar Myuho segera teler. Dan benar saja, akhirnya Myuho pun dibuatnya goler lemah tak berdaya. Tanpa pikir panjang, Lukas langsung saja membawa Myuho ke sebuah penginapan. Lalu, Lukas pun hendak memperkaos Myuho. Namun saking bersemangatnya, ia tidak tersadar bahwa dasi yang tergantung di sprinkel keamanan itu pun terbakar. Alhasil, rencana busuk Lukas untuk menyobek-nyobek gawang dari Myuho pun mengalami kegagalan. Dan akhirnya mereka pun bersepakat menjalani hubungan persahabatan. Esok harinya, Myuho bekerja seperti biasa. Terlihat Myuho melakukan investigasi mengenai kebiasaan dan kesenangan warga sekitar saat memakai dalaman. Lalu Myuho mendatangi sebuah toko dalaman tempat adiknya bekerja. Di sana ia bertemu dengan seorang pengunjung gadis yang bodinya bak gitar Spanyol bernama Sisi. Lanjut cerita ke Sisi. Diceritakan bahwa Sisi ini adalah seorang penikmat dunia malam. Terlihat ia menjadi primadona di klub malam tersebut. Tak lama kemudian, datanglah seorang waitress
meminta agar Sisi mendekati seorang pria berbadan kekar, berambut lurus bernama EUGD. Dengan segala bujuk rayu Sisi, mampu membuat EUGD menjadi panas dingin. Karena melihat monten kembar milik Sisi, tanpa pikir panjang, EUGD langsung membondong Sisi pergi ke suatu tempat. Ternyata Sisi dibawa ke sebuah lapangan basket, hanya untuk menemaninya bermain basket. Dari sini, Sisi terkesima dengan EUGD, dikarenakan ini pertama kalinya ia mendapatkan seorang pelanggan tidak memiliki pikiran yang kotor terhadapnya. Pada esok harinya, saat Myunho bekerja, terlihat ia sangat resah dikarenakan ia tidak percaya diri dari joystick analognya yang terlihat tepos dan kurang menantang. Yang lalu, Myunho curhat kepada Lukas untuk meminta bantuan agar monten miliknya dipermak agar terlihat lebih padat dan menggoda. Tentunya, dengan senang hati Lukas langsung saja memberikan tutorial tersebut. Terlihat, tutorial yang diberikan Lukas terbukti ampuh bin ajaib. Hingga seorang penulis terkenal pun langsung kelepek-kelepek melihat kecantikan dari Myunho. Ditambah lagi dengan joystick analognya yang terlihat begitu padat dan menggoda. Singkat cerita, mereka sedang di perpustakaan. Terlihat kedua insan manusia ini sudah dimabuk kepayang yang dinamakan cinta. Namun, saat pria itu ingin menjebol gawang dari Myunho, tentu Myunho menolak ajakan itu. Karena Myunho hanya mau melepaskan kesuciannya hanya dengan pria yang telah dinikahinya kelak. Dari sini, akhirnya hubungan Myunho dengan pria itu pun kandas. Bak kapal Titanic yang karam di samudra lepas, hingga Myunho pun akhirnya menangis berlinang air mata. Melihat Myunho yang begitu sedih, Lukas pun tak berdiam diri, yang langsung menghibur Myunho. Sebelum Myunho berlalu pergi, tak lupa ia tersenyum manis kepada Lukas. Di tempat lain, ternyata Donat yang bercita-cita sebagai penari tiang diajak pasangan kumpul kebonya ke sebuah tempat pelatihan. Terlihat Om Heri ini sudah sangat mahir melakukan tarian tiang tersebut. Hingga akhirnya tiap kali mereka melihat tiang, jiwa menari mereka pun meronta-ronta untuk melakukan tarian bersama. Pada esok harinya di kediaman sang pramugari, melaporkan kepada pihak kepolisian bahwa di tempatnya kerap kali kehilangan dalaman. Salah seorang pakpol bernama Tuan Takur terkesima dari pandangan pertama dengan gadis pramugari satu ini. Bak peribahasa jinak-jinak burung merpati, celana yang awalnya kurang menghiraukan Takur terlihat saat di sebuah pantai mereka berdua sedang asik berjemur bersama. Dan akhirnya celana pun memberikan perhatian lebih kepada Tuan Takur. Lanjut cerita di tempat kerja Myunho, digemparkan mengenai kedatangan anak dari penerus pemilik tunggal dari perusahaan itu. Disebutkan seluruh karyawan tidak boleh memandangnya dari radius 3 meter. Dan pria itu bernama Antonio. Dan akhirnya pria yang ditunggu-tunggu pun datang. Ternyata Antonio yang ditunggu-tunggu adalah seorang yang memiliki kepribadian ganda. Alhasil seluruh karyawan dibuatnya kecewa akan hal tersebut. Tak lama kemudian, saat Antonio ingin pergi ke toilet, tak diduga datanglah seorang perompak yang ingin melucuti kekayaannya. Namun, naasnya pada saat itu dilihat oleh Myunho. Nah, saat diikat, mereka pun akhirnya bertatap muka. Alhasil Antonio yang menatap mata Myunho pun langsung jatuh cinta dari pandangan pertama.
Terlihat Antonio yang sudah jatuh hati dengan Myunho langsung saja mengajaknya makan malam bersama. Dan juga seluruh karyawan di perusahaan itu pun seketika menghormati Myunho. Scenes berpindah kepada Donat yang sedang menelepon pasangan kumpul kebunnya. Ternyata maksud Donat menelepon Om Harry bahwa dirinya saat ini ingin melakukan olahraga kasur. Namun apa boleh buat, Om Harry di kala itu tidak bisa menemani Donat di apartemennya. Donat yang sudah tidak tahan akan hasratnya langsung saja menuju ke kediaman Om Harry. Sesampainya di depan rumah Om Harry, dengan cerdiknya Donat mematikan skring listrik rumah tersebut. Namun bukannya Om Harry yang keluar, ternyata seorang bocah ingusan yang datang. Usut punya usut, ternyata bocah itu adalah anak dari Om Harry. Sehingga terjadilah polemik cinta segitiga antara anak dan ayahnya sendiri. Ternyata Myunho yang tidak ada di apartemennya berada di sebuah penginapan bersama Pangeran Antonio. Terlihat Antonio ini sudah dilanda kasmaran, ditambah lagi hasratnya terhadap Myunho. Nah, saat yang ditunggu-tunggu pun tiba. Myunho yang sudah siaga gawangnya yang akan dijebol oleh Pangeran Antonio. Ternyata Antonio yang notabene-nya adalah seorang multi talent meminta melakukannya secara manual dan mandiri. Pada esok harinya, Antonio yang sudah terpenuhi hasrat dan birahinya menceritakan kejadian semalam kepada Lucas dan meminta bantuan Lucas untuk segera melamar Myunho. Terlihat dari scenes ini sebenarnya Lucas memiliki perasaan lebih kepada Myunho. Namun karena Pangeran Antonio menikungnya dari belakang, mau tidak mau ia harus merelakan cinta pertamanya dilibas oleh bosnya sendiri. Dengan berat hati, Lucas harus menyampaikan keinginan Tuan Antonio untuk melamar Myunho. Akan tetapi, Myunho sama sekali tidak memiliki rasa cinta kepada Antonio dan terang-terangan menolak lamaran itu. Pada malam harinya, Sisi yang hendak berkencan bersama Eugede berencana untuk bertemu keluarganya. Namun apa daya, ternyata belum juga jalan ke rumah Eugede, sudah ditolak mentah-mentah oleh kedua orang tuanya. Eugede tidak mau menyakiti perasaan Sisi, lalu membawanya ke sebuah penginapan untuk melakukan olahraga bersama. Seusai mereka melakukan olahraga gembira, ternyata Eugede pun telah pergi menghilang di telan bumi. Ternyata di sini terbongkarlah bahwa Eugede itu adalah seorang maniak pencuri pakaian wanita. Lanjut cerita, saat Myunho sedang rebahan di apartemennya, tiba-tiba datanglah si pencuri dalaman wanita. Tanpa pikir panjang, Myunho pun langsung mengejarnya. Hingga sampailah di sebuah rumah. Betapa terkejutnya Myunho melihat begitu banyak koleksi dalaman dari segala jenis ukuran milik wanita. Begitu juga dengan Celana yang sedang berkencan bersama seorang pria kaya raya, yang akhirnya ia memahami bahwa cinta tak sebatas materi saja, namun harus dilandasi dengan rasa cinta yang tulus. Dan Celana pun akhirnya menyatakan cintanya kepada Tuan Takur. Singkat cerita, saat Antonio beserta rekan kerja lainnya mengambil foto model, tiba-tiba datanglah Myunho. Dengan rasa emosi dan berat hati, ia langsung mengatakan penolakan lamaran dari Pangeran Antonio. Sebenarnya selama ini Myunho berharap bisa menjalin hubungan bersama Lucas. Bak peribahasa bagai punduk merindukan bulan, Myunho merasa bahwa selama ini rasa cintanya bertepuk sebelah tangan. Namun, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Lucas berada tepat di depan Myunho. Dari sini, akhirnya Lucas memberanikan diri untuk mengungkapkan rasa cintanya kepada Myunho. Tak ambil pusing, Myunho pun langsung menerima Lucas dengan rasa senang dan gembira. Sungguh istimewa.